Dini hari masih dipenuhi kegelapan saat Marlina, istri Gubernur Aceh, melangkah keluar dari Meligo Gubernur. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi, Minggu 16 Maret 2025. Ketika kebanyakan orang masih terlelap dalam hangatnya selimut, ia justru bergerak menuju sunyi kota, membawa misi yang tak sekadar memberi, tapi juga merangkul. Di belakangnya, satu mobil box penuh nasi kotak siap saji, dan sebuah pickup terbuka berisi paket kebutuhan dapur telah siap mengarungi sepi. Ditemani ajudan perempuannya serta sejumlah petugas keamanan yang setia mengawal, Marlina memulai perjalanan sahurnya dengan tujuan pertama, Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin. Langkahnya ringan tapi hatinya syarat dengan empati. Dengan kedua tangannya, Marlina menenteng susunan nasi kotak, membagikannya satu persatu kepada keluarga pasien yang berjaga di lorong rumah sakit. Senyum mereka yang awalnya letih perlahan merekah seiring dengan suapan nasi sahur yang hadir tanpa diduga. Para tenaga kesehatan yang masih berjaga malam itu pun ikut menerima. Tidak ada seremoni, tidak ada pejabat rumah sakit yang menyambut. Marlina tidak ingin mengganggu waktu istirahat siapapun. Ia hanya ingin memberi. Para pengawalnya yang biasanya menjaga dari jauh, kini ikut turun tangan, menurunkan tumpukan nasi kotak dengan cekatan. Setelah semua yang ditemuinya di lorong-lorong RSUD ZA mendapat bagian, Marlina kembali ke dalam mobilnya. Kota Banda Aceh masih lenggang. Lampu jalan remang-remang menerangi aspal yang dingin. Namun, perjalanan masih panjang. Mobil yang ditumpanginya meluncur ke Jalan Pocut Baren, tempat tukang becak menepi, menunggu rezeki esok pagi. Marlina turun, membawa kembali nasi kotak dan paket sembako. Para penerima tampak terkejut dalam dinginnya pagi. Tak ada yang menyangka sosok yang mereka kenal hanya lewat layar media, kini berdiri di hadapan mereka, menawarkan sebungkus nasi berisi sepotong ayam goreng, daging rendang, 2 ekor udang, sayur kuah, jeruk manis, serta air mineral. Tak hanya itu, 2 kg minyak goreng, 2 kg gula, 1 kotak kurma, dan 3 botol sirup turut diberikan, cukup untuk meringankan kebutuhan dapur di pagi itu. Perjalanan kemudian berlanjut ke Pasar Penayung, tempat pedagang kecil dan tukang becak lain masih berjibaku dengan waktu. Marlina kembali turun, menyapa, bertanya, dan mendengar cerita mereka, lalu memberikan makanan. Di bawah lampu jalan yang redup, wajah-wajah lelah itu menyeratkan rasa syukur yang tulus. Jam semakin mendekati pukul 5 pagi. Marlina kini telah melewati bundaran Simpang 5, Jembatan Pantai Pira, hingga ke kawasan Pasar Aceh. Ia menyusuri pusat pertokoan, menemui pedagang kios yang sedang menutup lapaknya, lalu membagikan sisa paket yang masih ada. Sesekali ia bahkan menyetop becak dan pengendara roda 2 yang kebetulan lewat, memberikan mereka 1 porsi sahur. Langkahnya akhirnya terhenti di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Cahaya lampu masjid yang megah memantulkan siluet kelelahan yang tak indah. Di bawah menara utama, Marlina duduk membuka kotak nasi terakhir yang tersisa. Ia mengucapkan, "Alhamdulillah, semua sudah terbagi." Dalam remang dini hari, 230 kotak nasi dan 200 paket sembako telah tersampaikan. Bukan sekadar makanan, tetapi juga penghangat hati bagi mereka yang menerimanya. Dan di sepertiga malam itu, di antara doa-doa yang mengudara, Marlina kembali menegaskan bahwa berbagi tak selalu harus megah. Cukup dengan ketulusan di waktu yang tepat untuk orang-orang yang membutuhkan.